Ya, kembali di Prime Time News, saya Indra Maulana. Pemirsa, pernyataan Presiden Joko Widodo yang salah menyebut nama kota dalam acara resmi hari lahirnya Pancasila mengundang reaksi lembaga kepresidenan didesak untuk dievaluasi karena kesalahan bukan pertama dan menambah deret ketidaktelitian tim yang mendukung lembaga kepresidenan. Soekardi Rinakit, anggota tim komunikasi Presiden Joko Widodo, meminta maaf secara tertulis terkait kesalahan penyebutan kota kelahiran Presiden pertama RI, Soekarno, yang seharusnya adalah Surabaya. Namun Soekardi mengaku kurang teliti dengan menulis Blitar dalam naskah pidato Presiden. Permintaan maaf terkait kesalahan penulisan kota, Soekardi sampaikan kepada masyarakat secara umum dan Megawati Soekarno Putri, serta keluarga secara khusus. Sebelumnya dalam perayaan Hari Lahir Pancasila yang dirayakan di Kota Blitar, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyebutkan bahwa kota kelahiran Presiden Soekarno adalah Blitar. Setiap kali saya berada di Blitar, kota kelahiran proklamator kita, Bapak bangsa kita, penggali Pancasila, Bung Karno, hati saya selalu bergetar. Getaran ini senantiasa muncul karena kota ini. Kita secara bersama-sama pidato Presiden tersebut langsung mendapat reaksi negatif di media sosial. Kesalahan penyebutan nama kota kelahiran Presiden pertama Republik Indonesia membuat lembaga kepresidenan kembali mendapat sorotan negatif. Sebelumnya sorotan negatif juga terjadi saat Presiden akhirnya menganulir Perpres terkait uang muka kendaraan dinas pejabat yang menurut Presiden salah mendapatkan masukan. Hingga perbedaan komunikasi antara Presiden dan Wapres terkait pembekuan PSSI. Tim Liputan Metro TV. Ya, kesalahan Presiden Joko Widodo dalam menyebut kota kelahiran Presiden pertama Soekarno kini disorot dalam sudut pandang validitas data yang diberikan kepada Presiden. Salah satu blunder lain yang sempat terjadi adalah lolosnya Perpres tentang uang muka mobil pejabat yang sebenarnya tidak disetujui oleh Jokowi sendiri. Bagaimana mencegah Presiden salah data lagi? Kami akan membahasnya dengan analis politik dari Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat malam, Mas Soto. Ya, kemudian ada pengamat sosiopolitik Yasraf Amir Piliang yang bergabung dari Bandung, Jawa Barat. Pak Yasraf, selamat malam. Selamat malam, Pak Mas Indra. Baik, saya ingin pendapat Mas Soto terlebih dahulu. Menurut Anda seberapa berpengaruh sih sebenarnya kita lihat yang di Blitar kemarin, kesalahan menyebut kota kelahiran Presiden Soekarno, seberapa signifikankah sebenarnya kesalahan itu? Ya, untuk konteks yang Blitar saja memang dulu. Bukan slip of tongue ya, akhirnya sudah diakui karena diulangi bukan sekali dalam kalimat yang dibacakan. Buat seorang sejarawan tentu saja ini sebuah masalah besar ya, karena ini berbicara mengenai bagaimana kronologi sejarah, apalagi dalam konteks ini seorang proklamator, apalagi bisa dikaitkan juga Pak Jokowi bagian dari PDIP, bagian dari Bung Karno. Tapi kalau pertanyaannya kemudian adalah pakai ini sesuatu yang sifatnya fatal, baru pertama kali terjadi dalam sejarah bangsa, apalagi kemudian dikritik dengan cara mengatakan harus minta maaf, lalu kemudian harus ada reshuffle. Menurut saya ini sudah reaksi yang berlebihan. Reaksi yang berlebihan ya. Kalau kita coba lihat bagaimana seorang SBY juga pernah salah mengatakan misalnya kebakaran hutan yang harusnya di kepulauan harusnya ada di Riau tapi disebut di Kepulauan Riau. Itu tanggal 25 Juni 2013. Itu kan fatal juga gitu. Atau ketika kemudian mengatakan dalam pembacaan nota keuangan, itu forum sangat resmi, ada sebutan forum FSSK, Forum Stabilitas Keuangan, yang harusnya FKSSK. Itu hal yang sangat berbeda dan dikritik keras oleh DPR. Itu juga terjadi. Misalnya lebih lanjut, Nelson Mandela pernah mengatakan dalam kunjungan ke Indonesia bahwa Megawati adalah adalah teman baik dari sahabat saya Soeharto katanya. Ini kan juga sangat fatal. Sangat fatal ya. Dan saya pikir ini menyambung kalau Hafiz Thohir misalnya wakil DPR mengatakan Presiden secara tata negara tidak boleh salah. Ini salah. Ini komentar yang salah. Presiden tidak boleh salah sebagai seorang kepala negara, tapi sebagai seorang kepala pemerintahan dia mungkin salah. Itulah fungsi dari check and balances. Nah, tinggal pertanyaan apakah kesalahannya cukup fatal untuk dianggap melanggar undang-undang, untuk dianggap tidak pantas menjadi seorang presiden. Masyarakat yang bisa menilai. Jadi kalau menurut saya terlalu jauh kalau kemudian mereaksinya dengan presiden tidak boleh salah, presiden can do no wrong itu. Dan yang menarik kan sebetulnya ketika kemudian langsung ada pihak
yang menyatakan dirinya memang membantu membuat proses penulisan, dalam hal ini Soekardi Rinakit, karena memang beliau ada di dalam posisi itu dan memiliki otoritas itu, dan mengatakan kesalahan ini terjadi karena saya, dijelaskan secara kronologis. Yang lebih berbahaya adalah ketika kesalahan dalam konteks sejarah ini kemudian misalnya tidak diklarifikasi. Artinya dia akan menjadi sebuah sejarah baru, menjadi data atau validitas baru. Itu menurut saya akan malah membuat sebuah runyam fakta di hadapan masyarakat. Pertanyaan saya, silakan dinilai. Jangan-jangan apakah ada permintaan maaf yang pernah terjadi misalnya pada rezim sebelum? Itu yang menurut saya harusnya bisa jadi kesalahan penyebutan bahan juga, renungan. Saya menyesalkan kesalahan ini, tapi kalau kita coba bandingkan minimal apa yang dilakukan oleh Acak Kardi, Soekardi Rinakit, ini menurut saya juga sebuah kemajuan dalam konteks komunikasi dan pertanggungjawaban kepada publik. Baik, saya minta pendapat dari Pak Yasraf. Sekarang Pak Yasraf, kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana menurut Anda kesalahan tentang salah sebut kota kelahiran Bung Karno, seberapa signifikan kesalahan atau seberapa fatal sebenarnya kesalahan yang dibuat saat itu terkait dengan Blitar terlebih dahulu ya? Ya, saya rasa saya setuju dengan Mas Yunanto tadi ya, bahwa kesalahan itu memang manusiawi. Jadi saya rasa presiden, mau wakil presiden, mau siapapun lah, sebagai manusia kan pasti buat kesalahan ya. Nah memang kalau saya lebih menyoroti peran Satgas Komunikasi. Yang apa namanya, keberadaan Satgas Komunikasi ini kan justru kan untuk memperbaiki komunikasi presiden dengan memberikan informasi-informasi yang akurat ya. Nah justru sekarang kan kesalahan itu justru dilakukan oleh tim Satgas Komunikasi ini. Nah ini mungkin yang perlu disesalkan ya, apa namanya, Mas Kardi ini kan teman saya juga ya, tapi sebagai kritik nilai ya, barangkali diperlukan satu kehati-hatian ke depan, karena ini adalah kalau presiden yang berbicara ini kan ada domain publik, di mana diminimalisirlah kesalahan-kesalahan yang fatal seperti tadi itu kan ya. Jadi kalau saya lebih melihat bagaimana peran Satgas Komunikasi ini ke depan untuk memperbaiki informasi yang lebih akurat para presiden, kan keberadaannya kan untuk itu kan ya. Dan kita melihat bahwa kesalahan-kesalahan ini kan memang akumulasi ya. Jadi yang terakhir kan Blitar ini, sebelumnya IMF dan seterusnya gitu kan. Nah mungkin ini jangan sampai nanti walaupun bisa dimaafkan kesalahannya ya, jangan sampai ini kan berulang-ulang. Nah ini yang diharapkan peran dari Satgas Komunikasi ini menurut saya. Oke, tapi kalau kemarin misalnya sudah ada klarifikasi tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Toto juga tentang bahwa dari tim komunikasi ini sudah meminta maaf. Apakah ini menurut Anda sebuah langkah yang berbeda dari pemerintah-pemerintah sebelumnya jika melakukan kesalahan sebut atau kesalahan data seperti itu misalnya? Ya, saya rasa yang perlu dihargai dalam hal ini adalah kejujuran kan ya. Jadi jujur mengakui telah melakukan kesalahan komunikasi, saya rasa hal yang sangat baik di dalam demokrasi. Kejujuran itu merupakan sumber dari trust juga, kepercayaan orang terhadap seseorang kan ya. Tapi menurut saya kan tidak boleh ya nanti setiap ada presiden berbicara klarifikasi lagi, berulang-ulang klarifikasi kan ya. Nah ini kan nggak boleh terjadi. Mestinya kan cukup sekali ini ada klarifikasi kesalahan itu. Ke depan kan diharapkan ada perbaikan-perbaikan kan ya. Baik, Presiden Joko Widodo disebut sudah beberapa kali, paling tidak dalam catatan kami juga ada kesalahan terkait dengan data ataupun bahkan tentang sebuah kebijakan seperti yang menandatangani Perpres tentang DP mobil pejabat. Disebutkan padahal Presiden Jokowi sendiri tidak menyetujui tentang hal ini. Kami akan mengulasnya saat lagi, apakah ada yang perlu diperbaiki dari tim yang ada di sekeliling Presiden agar Presiden Jokowi tidak salah lagi. Kami akan mengulasnya saat lagi. Tetaplah di Prime Time News. Hadirin, tamu undangan serta masyarakat Blitar yang saya hormati. Setiap kali saya berada di Blitar, kota kelahiran proklamator kita, bapak bangsa kita, penggali Pancasila, Bung Karno. Di manakah tempat kelahiran Presiden pertama Republik Indonesia? Pertanyaan ini menjadi banyak diperbincangkan setelah Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Lahir Pancasila yang lalu menyebutkan bahwa Presiden Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur.
Sementara itu menurut data, Bung Karno justru lahir di Surabaya. Hal ini pun memicu kritikan tajam terhadap Presiden Joko Widodo di media sosial. Dan juga netizen yang menggunakan sindiran pedas. 3 hari setelah Presiden Joko Widodo berpidato di hari lahir Pancasila, tim komunikasi publik Presiden Joko Widodo Soekardi Rinakit mengaku sebagai pihak yang bertanggung jawab atas salah ucap Presiden Joko Widodo. Saat menulis pidato hari lahir Pancasila ini, Soekardi mengaku menggunakan data dari situs web tropenmuseum.nl. Soekardi menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo sempat memastikan lokasi kelahiran Bung Karno. Karena seingatnya, Bung Karno lahir di Surabaya. Dalam pesan singkat yang dikirim ke wartawan, Soekardi meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada keluarga Bung Karno. Tim Liputan Metro TV. Baik, ini memang bukan kesalahan pertama yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Blitar. Kalau kita lihat ada beberapa yang bisa kita catat sebenarnya, ada soal perdebatan soal status utang Indonesia di IMF antara kemudian di mantan Presiden SBY yang menanggapi bahwa apa yang disampaikan Presiden Jokowi itu salah, kemudian berlanjut dengan ada perdebatan tersendiri dengan Seskap. Lalu kita lihat juga soal Perpres ketika Jokowi sendiri mengaku kaget kan ketika ada Perpres DP mobil pejabat, ternyata itu sebenarnya tidak diketahui juga oleh Jokowi, tidak disetujui sebenarnya. Kalau saya ingin mencoba melihat bukan lagi mencari apa penyebab atau mengulik-ngulik bagaimana kesalahan di dalam, tetapi agar presiden tidak salah lagi kan, ini tentu saja menjaga kewibawaan seorang presiden. Sebenarnya apa sih Mas Toto masalah yang Anda amati sekarang di sekitar lingkaran Presiden Joko Widodo ini? Dalam sistem presidensial, seorang presiden dipilih secara individu. Betul-betul individu sebagai individu terbaik yang kemudian memiliki wilayah kekuasaan terpisah dengan kekuasaan parlemen yang isinya adalah ratusan orang partai dan dia kemudian diberikan hak untuk menyusun orang-orang profesional di sekitarnya. Itulah mengapa dalam sistem presidensial lembaga kepresidenan biasanya agak gemuk. Itu karena apa ya? Karena dia adalah individu yang harus menarik orang-orang terbaik dan itu juga kenapa kemudian kabinetnya misalnya harus kabinet ahli dan profesional karena dia individu yang harus diperkuat. Problemnya yang terjadi di Indonesia adalah kita tahu bagaimana individu ini ketika siapapun yang terpilih, saya bukan hanya berbicara Pak Jokowi tapi juga Pak SBY, Ibu Mega, Gus Dur, itu tidak memiliki otoritas secara presidensial tadi untuk memilih orang-orang terbaik. Kabinet pun langsung harus bernegosiasi dengan partai pendukungnya. Artinya memang keleluasan untuk memilih orang terbaik ini tidak semudah seperti apa yang terjadi misalnya di Amerika Serikat, negara-negara Amerika Latin. Dan kalau kita lihat kemudian ada upaya Pak SBY membuat lembaga kepresidenan sangat cukup besar katakanlah. Di situ ada UKP 4, membantu press monitoring menteri. Ada staf presiden jumlahnya kalau tidak salah ada 8 dengan masing-masing tugas. Ada Dewan Pertimbangan Presiden misalnya. Nah yang terjadi kan di masa Pak Jokowi konsolidasi itu belum selesai. Pertama Pak Jokowi... Belum ada berarti ya yang seperti dalam konteks kompromi mencari orang-orang terbaik yang harus berdiskusi dengan partai pun posisinya tidak terlalu kuat. Karena beliau bukan pemilik partai, itu satu yang bedakan. Yang kedua kita tahu konsolidasi memang belum selesai. Lihat baru dalam hitungan minggu sebetulnya kan atau sebulan lah terpilihnya staf presiden secara langsung. Teten Mas Duki dengan Soekardi Rinakit. Artinya selama ini bahkan 6 bulan pertama presiden betul-betul dalam konteks lingkaran dalam tidak memiliki staf sama sekali begitu kan. Dan kita tahu juga ketika kita bicara Dewan Pertimbangan Presiden, apakah sepenuhnya adalah orang-orang presiden? Tidak juga. Ada orang-orang partai yang saya yakin lebih dekat dengan ketua umum partai dibandingkan dengan presiden. Ini kondisi fakta yang menurut saya harus dibuka. Dan ya tidak bisa dibiarkan bahwa kemudian ada fungsi quality control yang beberapa kali kemudian terganggu dalam beberapa hal yang tadi Mas Indra sudah sebutkan. Artinya apa? Memang harus ada upaya evaluasi, memperkuat lembaga kepresidenan dan memang ruang itu sangat terbuka untuk sistem presidensial. Tapi jangan bicara kuantitatif. Jangan hanya kemudian membentuk staf-staf baru yang kemudian hanya menjadi titipan orang. Pak Jokowi harus betul-betul concern bahwa memilih orangnya sendirilah. Saya akan memilih orang yang sesuai, chemistry-nya saya tahu kebutuhan saya dan memang itu saya pikir dilindungi oleh undang-undang dan sistem presidensial kita. Pak Yasraf, apakah seperti itu kira-kira yang menjadi faktor dari masalah yang ada sekarang ini sehingga di hilir begitu terlihat hasil dampak-dampak kesalahan-kesalahan seperti yang terakhir adalah di Blitar? Apakah memang faktor bahwa presiden masih sendiri begitu selama ini dalam tanda kutip?
Ya, kalau saya barangkali saya lebih fokus membicarakan persoalan ini ya. Pertama, persoalan informasi. Yang kedua, persoalan komunikasi. Nah, menurut saya di lingkungan presiden ini terjadi problem tidak hanya komunikasi ya, tapi juga informasi. Makanya saya juga agak heran ya, kenapa tim ini disebutnya tim komunikasi? Karena kan tidak mengkomunikasikan sesuatu. Tim ini kan yang diketua oleh Pak Soekardi ini kan justru mencari informasi. Kalau saya lebih cenderung mengatakan ini tim informasi. Nah, kemudian masalah komunikasi kan masalah ini ya, masalah presiden. Kalau saya melihat di sini problem yang terjadi di lingkungan kepresiden ini adalah komunikasi 3 arah. Pertama, komunikasi horizontal dengan jajaran menteri, dengan DPR, dengan yudikatif dan sebagainya. Yeah. Ada juga problem komunikasi vertikal dengan dunia internasional dan juga ada problem komunikasi yang ke bawah ya, kepada rakyat. Nah, Pak Jokowi ini kan mengalami masalah di ketiga hal ini. Ini yang harus diperbaiki oleh tim komunikasi ini. Jangan sampai terjadi adalah salah komunikasi kepada dunia internasional karena apa? Salah informasi. Yeah. Kemudian juga yang terjadi kan juga ada komunikasi yang tidak begitu jalan dengan jajaran kementerian kan ya. Nah, oleh karena itu maka perbaikan komunikasi ini harus disertai juga dengan perbaikan kualitas informasi. Makanya kalau saya cenderung mengatakan problem informasi itu harus dipisahkan dengan problem komunikasi. Dan Pak Jokowi sebagai individu, sebagai presiden ini ya, kan mengalami 2 masalah ini. Yeah. Mengalami masalah komunikasi dan juga mengalami masalah informasi yang tidak akurat tentang apa yang dikomunikasikan. Yeah, Jadi saya rasa ini mungkin yang harus diperbaiki ke depan. Baik. Begitu kan ya. Baik. Ya. Kita harus jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Ya, dari sekian masalah atau kesalahan yang dibuat oleh Presiden terkait data begitu, tadi kita sampai pada bahwa Presiden ini dalam tanda kutip masih sendiri saat ini. Tapi saya agak sangsi gitu ya, Mas Toto. Karena kenapa? Presiden bukannya ada pembantu-pembantunya yang namanya menteri. Lalu sekarang sudah ada kantor presidenan, staf presidenan. Nah, lalu yang di mana letak sendirinya sebenarnya? Mungkin Anda sebut staf-staf tadi itu, apakah ini kemudian hanya menambah, ya tadi Anda sebut jangan sampai hanya sekedar kuantitas begitu ya. Lalu apa letak masalahnya di mana kira-kira? Iya, kalau kita coba bicara jujur juga kan problem seperti ini, kesalahan data juga terjadi pada presiden sebelumnya. Tadi saya sudah sebutkan mengapa ketika kita bicara bagaimana supporting system di bawah presiden, ternyata kan tidak serta-merta semuanya adalah orang kepercayaan presiden. Tidak serta-merta orang yang dianggap terbaik oleh presiden. Ternyata isinya adalah orang titipan partai tertentu, titipan dari orang yang merasa yang itu tidak bisa dihindari. Itu tidak bisa dihindari sebagai realitas presidensial ala parlementer kita begitu kan. Ini sudah terjadi, tetapi yang terpenting adalah ketika ada kondisi seperti ini, presiden betul-betul di lingkaran satu itu harus betul-betul diberikan ruang gerak sedemikian luas. Dan saya juga tentu saja menantang Pak Presiden berani memanfaatkan itu, memilih orang-orang terbaik. Mungkin ketika Pak Presiden merasa bahwa kabinetnya tidak 100% profesional dan tidak bisa 100% dimanfaatkan secara sektoral untuk memberikan data, ya nanti akan ada waktunya sendiri melakukan reshuffle. Tetapi di sisi lain ada juga wilayah yang berbeda ketika bicara staf kepresidenan yang kita tahu sekarang sudah ada 2 orang terbaik, Kang Teten, ada juga Cak Kardi. Tapi ketika kita bicara fungsi komunikasi saja, misalnya, kita bicarakan di situ bukan hanya public communication, kita bicara juga bagaimana early warning, bagaimana juga damage control, bagaimana juga content support, begitu di situ. Jadi menteri saja tidak cukup juga ya, karena itu sektoral. Karena menteri harus sudah berjibaku sebagai menteri ahli sektoral saja, tidak bisa masuk ke wilayah-wilayah yang lebih luas dalam konteks presiden sebagai seorang generalis. Dan saya merasa memang perlu ada sebuah penambahan kekuatan. Kita sebetulnya sudah melihat ada sesuatu yang positif. Ketika Cak Kardi dan Teten masuk, kita lihat bagaimana pemberitaan positif, bagaimana pengambilan keputusan mengenai 9 Serikandi, itu satu hal yang positif kalau kita baca tren. Tetapi harus diakui tidak mudah. 2 orang ini membackup presiden, apalagi kita tahu Dewan Pertimbangan juga biasanya tidak optimal kalau kita baca dari sejarah sebelumnya. Saya berharap presiden bisa memilih orang-orang baru sebagai sebuah tim, termasuk
untuk membackup dua orang terbaik yang sudah ada. Dan yang perlu diingat adalah bagaimana menambah orang-orang Jokowi baru, bukan orang partai A baru, bukan orang partai B baru, yang itu malah akan. Jadi maksudnya ini saatnya bukan lagi menambah ini jatah buat partai ini jatah buat orang yang Pak Presiden di sini. masa konsolidasi dan kompromi dengan partai politik saya pikir sudah selesai. Bagaimana memperkuat diri Anda, lembaga kepresidenan Anda, karena yang kita butuhkan saat ini adalah akselerasi, bukan lagi masalah kompromi. Baik, terakhir kesimpulan dari Pak Yasraf sendiri seperti apa kira-kira untuk agar sesuai dengan judul kita agar Presiden Jokowi tidak salah lagi? Ya, kalau saya memang ini ya perlu ada perbaikan dalam hubungan kelembagaan ya di antara lembaga-lembaga yang membantu presiden ini. Tapi menurut saya yang paling penting justru perbaikan pada presidennya sendiri. Mungkin cara komunikasi, cara menyampaikan gagasan kepada publik kan ya. Saya melihat bahwa problem komunikasi yang terjadi selama ini tidak hanya persoalan salah komunikasi, bukan hanya salah ngomong ya, tapi juga banyak komunikasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini bukan salah tapi ambivalen atau mungkin juga inkonsisten ya. Dulu kan pernah mengatakan tidak impor beras, kemudian menterinya mengatakan boleh impor beras. Nah, ini kan juga satu problem komunikasi yang berbahaya ya dalam konteks kepentingan publik. Dalam konteks juga bagaimana publik memahami bekerjanya sistem kepresidenannya dengan baik kan ya. Jadi tidak hanya problem salah komunikasi tapi juga adalah komunikasi yang konsisten. Juga banyak hal terjadi juga komunikasi yang ambivalen, mengatakan A, kemudian juga diralat mengatakan B. Kemudian juga beberapa lama kemudian mengatakan saya tidak pernah mengatakan itu ya. Nah, ini menurut saya adalah cara-cara komunikasi yang jangan sampai terjadi tadi tuh salah, kemudian juga inkonsisten dan juga ambivalen, ambigu ya. Baik, semoga kita berharap bahwa apa yang terjadi di Blitar itu merupakan kesalahan data terakhir, walaupun sebenarnya kesalahan-kesalahan itu adalah wajar sebenarnya karena presiden juga manusia begitu. Calon wakil presiden pernah dalam debat ada yang mengatakan Kalpataru dengan Adipura juga pernah. Itu salah. Begitu banyak kok kita bicara seperti ini. Tapi apakah substansial atau tidak? Baik, terima kasih Mas Toto, terima kasih Pak Yasraf telah bergabung bersama kami di Prime Time News kali ini. Saat lagi Prime Time News akan hadir dengan informasi jelang pernikahan putra sulung Presiden Joko Widodo. Juru bicara keluarga Presiden memastikan pernikahan Gibran tidak melibatkan pejabat istana dalam kepanitiaan.